Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi bersama kami di program Berkat Pagi. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita mau mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada kita masing-masing. Firman Tuhan hari ini akan kita pelajari di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Amin. Judul perikop yang kita baca adalah manusia baru. Setiap manusia memiliki yang namanya masa lalu. Setiap orang pernah berbuat dosa. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-7, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Sebelum kita mengenal Kristus, kita adalah orang-orang yang diperbudak oleh yang namanya dosa. Tetapi karena kasih Tuhan kepada kita, Tuhan tidak fokus terhadap masa lalu kita. Tetapi yang Tuhan fokuskan adalah bagaimana respon kita, apakah kita tetap tinggal di dalam dosa itu, atau kita mau meninggalkannya dan menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Seperti yang kita tahu, di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di sini dapat kita simpulkan bahwa saat kita menjadi milik Kristus, kita menjadi manusia baru. Dan untuk menjadi manusia baru, dikatakan kita harus menanggalkan manusia lama kita. Saat kita mengenal Yesus, secara otomatis kita akan mengalami yang namanya sebuah perubahan. Saat kita berkata, aku kenal siapa Yesus, tapi tidak ada perubahan di dalam hidup kita, itu perlu dipertanyakan lagi. Apakah benar kita sudah mengenal Yesus dengan benar? Jangan menerapkan prinsip seperti ini di dalam kehidupan kita. Seperti berkata, aku emang dari dulu kayak gini kok. Emang bawaan aku lahir kayak gini. Itu adalah perkataan orang-orang yang tidak mau berubah. Tetapi orang yang mengikut Tuhan Yesus harus mau berubah. Seperti di ayat yang kelima, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mau kita mematikan segala sesuatu yang duniawi. Yang dinamakan mati adalah kita berhenti melakukannya. Benar-benar berhenti, bukan hanya separuh-separuh atau kita masih berkompromi di dalam dosa. Tetapi Tuhan menyuruh kita untuk kita mematikan segala sesuatu yang duniawi. Di ayat 8 pun dikatakan, buanglah. Yang dimaksud kata buanglah adalah tanggalkan atau tinggalkan semua kebiasaan buruk kita. Buang semua sampah yang ada di dalam diri kita. Kita harus mengenakan manusia baru. Di ayat yang ke-10 dikatakan, kita harus mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Di sini kata terus-menerus diperbaharui berarti menunjukkan bahwa tiada hentinya. Dia selalu berprogres. Kita harus terus maju dan berubah di dalam Tuhan. Memang diperbarui perlu melalui waktu dan proses. Tidak bisa kita mengatakan, aku mau berubah, kemudian besoknya kita langsung berubah. Memang ada yang Tuhan berikan karunia sehingga bisa terjadi hal tersebut. Tetapi pada normalnya, kebanyakan orang memerlukan waktu dan harus melalui berbagai proses agar dia bisa berubah.
Nah, di dalam hal itu kita harus berani keluar dari zona nyaman kita. Hal itu bukanlah hal yang mudah. Mungkin saat kita keluar dari zona nyaman kita, banyak hal-hal yang kita rasa menyakitkan, banyak hal-hal berharga yang harus kita lepaskan untuk kita mengalami sebuah perubahan di dalam Tuhan. Perubahan yang benar, bukan berubah ke arah yang lebih salah, tetapi berubah ke arah yang benar. Untuk mengikut Tuhan, memang harus ada harga yang dibayar. Tetapi percayalah, seperti yang dikatakan di 1 Korintus 15 ayat yang ke-58, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Jadi seberapa pengorbanan yang kita lakukan, berapa banyak hal yang kita lepaskan demi Tuhan, itu semua tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Itu semua berharga di mata Tuhan. Jadi mari kita lepaskan semua kebiasaan buruk kita, segala apa yang menjadi masa lalu kita. Kita mau lepaskan itu semua. Jangan biarkan kedagingan kita menghalangi apa yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita. Kita mau baca lagi di Filipi pasal yang ketiga ayat 13 sampai 14. Filipi pasal yang ketiga ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Seperti yang kita tahu, surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus, di mana Paulus ini adalah orang yang memiliki masa lalu yang sangat jahat. Bahkan dia menganiaya pengikut Kristus. Tetapi apa yang dilakukan Rasul Paulus setelah dia bertobat dan mengenal Tuhan secara pribadi? Yang dia lakukan adalah ia melupakan apa yang di belakangnya. Dia tidak mengingat-ingat segala kegagalannya, segala dosa yang ia kerjakan. Ia melupakan hal itu dan ia mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapannya, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri, dan berlari kepada tujuannya, yaitu panggilan surgawi. Dia tidak fokus lagi, Bapak Ibu Saudara, kepada masa lalunya yang kelam, kepada dosa-dosanya, tapi dia fokus apa yang menjadi panggilan Tuhan untuk hidupnya. Saat kita melihat ke belakang, saat kita berlari melihat ke belakang, kecepatan kita pasti akan berkurang. Bahkan kita bisa mengalami yang namanya kejatuhan. Jadi, jangan biarkan manusia lama kita menghalangi laju kecepatan kita untuk bertumbuh. Tanggalkan manusia lama kita dan minta Roh Kudus untuk terus memperbaharui kita sampai kita menuju kesempurnaan di dalam Kristus. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Immanuel, Allah beserta kita.